Hai hai halo, perkenalkan nama saya Rien. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih hubungan hipertensi sehingga bisa menyebabkan stroke. Simak videonya. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu apa itu hipertensi. Hipertensi dikenal sebagai tekanan darah tinggi, yaitu kondisi di mana tekanan darah dalam arteri tubuh meningkat secara persisten. Di sini terdapat dua jenis tekanan darah, yaitu yang pertama sistolik, tekanan darah yang terjadi ketika jantung sedang berkontraksi. Sedangkan yang kedua yaitu tekanan darah diastolik. Tekanan darah ini terjadi ketika jantung sedang beristirahat antar detak. Tingkat tekanan darah yang dianggap normal dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan tiap individu. Namun, secara umum, tekanan darah normal adalah kurang dari 120/80. Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang cukup serius karena dapat meningkatkan risiko terkena berbagai macam penyakit dan komplikasi, seperti contohnya serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan masalah pada mata. Ada beberapa macam faktor resiko yang berkontribusi pada hipertensi, antara lain yaitu gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan tidak sehat, kemudian kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, faktor genetik, usia, obesitas, konsumsi alkohol yang berlebihan, stres, hingga kondisi medis tertentu, seperti diabetes dan penyakit ginjal. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu apa sih hubungan hipertensi dan stroke? Nah, jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah faktor risiko utama untuk stroke. Ketika tekanan darah tinggi dan tidak terkontrol, hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di otak. Ini meningkatkan resiko pembentukan bekuan darah atau pecahnya pembuluh darah yang dapat menyebabkan stroke terjadi. Terdapat dua macam stroke, yaitu yang pertama stroke iskemik. Ini adalah jenis stroke yang paling umum dan terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terhenti karena adanya gumpalan darah atau penyempitan arteri. Hipertensi dapat menyebabkan penebalan dinding arteri yang memperlambat aliran darah dan meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah. Akibatnya, pasokan darah ke otak terganggu yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. Kemudian yang kedua ada jenis stroke hemoragik. Stroke ini terjadi ketika pembuluh darah pecah di otak. Hipertensi dapat merusak dinding arteri dan menyebabkan mereka menjadi lemah dan rentan terhadap pecah. Tekanan darah tinggi juga meningkatkan risiko pembuluh darah kecil di otak pecah yang dapat menyebabkan perdarahan di dalam otak. Nah, setelah melihat dan mendengarkan apa sih hubungan hipertensi sehingga dapat menyebabkan stroke terjadi, cukup mengerikan bukan? Nah, jadi penting untuk mengontrol tekanan darah agar tetap dalam rentang normal untuk mengurangi risiko terjadinya stroke dan komplikasi lainnya. Cukup mudah kok untuk dilakukan sama teman-teman, misalnya melakukan perubahan gaya hidup sehat, seperti diet seimbang, olahraga yang teratur, menghindari konsumsi alkohol yang berlebihan, tidak merokok, dan mengikuti rekomendasi pengobatan dari dokter jika diperlukan. Atau bisa juga dengan rutin memeriksa tekanan darah dan berkonsultasi dengan dokter adalah langkah penting dalam mencegah komplikasi yang terkait dengan hipertensi termasuk stroke. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai apa sih hubungan hipertensi dan stroke. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.